Jadi penekanannya bukan bar syahadat gue ndang sinau salat ndang diberi beban-beban kewajiban. Tapi diteguhkan oleh beliau mlebu agama ki tujuane ben dadi wong apik, ben dadi wong sing derajatnya itu mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia kalau bisa kan begitu. Jadi agama ini metodologi untuk menjadi manusia dengan kualitas yang baik gitu. Itu beliau tekankan dan menurut saya itu jarang. Maksudnya bener, Mas. Beliau mengemukakan begitu dan nek kesadaran itu sudah nancap, alon-alon muga-muga awakmu seneng iso menikmati sholat gitu. Paradigma menikmati, hati seneng dalam melakukan ibadah itu kan jarang kita dengar ya. Maksudnya bagaimana beribadah kita sholat itu ya seneng gitu. Bukan kewajiban titik tekannya, tapi nikmatilah itu metodologi karena di situ akan ada makna yang didapat gitu. Nah, jadi kalau dalam konteks agama tadi itu salah satu yang saya dengar Mbah Nun itu menyampaikan kepada teman yang masuk Islam itu untuk menjadikan Islam itu sebagai agama yang menuntun dia menuju manusia yang lebih baik dengan metodologi Islam tentunya. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Tapi sejauh mana Mas beliau itu benar-benar menjaga untuk kemudian, kan yang jelas kalau orang yang punya kepentingan apalagi pejabat-pejabat kan banyak banget ya. Suasana Kadipiro gimana Mas tentang pejabat-pejabat yang sowan kayak gitu? Apakah beliau memang benar-benar berusaha semaksimal mungkin supaya nggak ada itu gimana? Wah, ini sebenarnya Mas Zaki yang bisa menjawab. Oh gitu ya. Tapi beliau itu intinya siapapun tamu yang pada akhirnya diterima, itu beliau memberikan pelayanan yang maksimal. Oke. Itu kuncinya. Saya pernah menemani beliau menerima tamu itu, Mas, walaupun tidak setiap kali tamu datang. Itu dari habis ngisa, kira-kira jam 20 lah, jam 8 malam. Sampai menjelang subuh. Tiga kloter tamu itu. Dan tidak berkurang kekonstanan beliau di dalam merespon, ikut melayani apa yang mereka kemukakan. Sampai aku dewi ngantuk, Mas. Nah, contoh yang lain misalnya ada salah satu tokoh politik nih. Dia lagi tersangkut suatu masalah gitu. Dan beliau datang itu ke Mbah Nun tuh, saya ingat saya 2 kali oleh salah. Ya ngajak ngobrol lah, minta panduan, minta masukan gitu. Dan Mbah Nun tuh memberi panduan atau masukan yang menurut saya tuh layaknya seorang konsultan politik gitu. Bukan memberikan jawaban kudu ini siji enggak. Beliau tuh men-challenge gitu. Kena kasus nih ya? Ya? Kena kasus ya? Ya saat itu lagi heboh gitu. Anas bukan ya? Saya siapa ya? Ada lah pokoknya ya Mas ya. Ada lah. Tapi intinya beliau melayani dengan maksimal, mengerahkan daya pikirnya, terus mengatakan kalau kamu mau mencapai kaliber ini, maka kamu bisa melakukan ini. Tapi kalau kamu nggak mau mencapai itu, ya iki sing iso dilakukan. Diberi tawaran, ya. diberi sumbangan cara membaca keadaan atau menciptakan strategic thinkingnya gitu lah kira-kira. Dan itu kan keren juga ini. Tapi intinya itu, setiap ada tamu beliau selalu antusias memberikan respon dengan sebaik-baiknya sehingga tamu-tamu itu pulang tuh benar-benar membawa sesuatu gitu, Mas. Beliau tuh memang benar-benar ngajari kita semuanya untuk mencintai Indonesia tanpa harus membenci yang berbeda gitu ya Mas ya? Iya. Oke. Dalam konteks keindonesiaan kan beliau mengatakan Indonesia itu kayak gado-gado
ya satu sajian bernama gado-gado yang terdiri dari apa misalnya di situ Lontong, ada tahu, lontong, toge, ada cabe. telur, macam-macam. Nah, yang namanya gado-gado itu ya pasti harus terdiri dari yang berbeda-beda itu. Oke. Dan tidak boleh yang bernama Indonesia itu lalu menegasikan atau mengakibatkan kita itu mengecilkan Benar. yang beda-beda tadi itu. Iya. Karena hakikatnya justru ini yang membentuk. Gitu. Itu sangat kuat itu. Makanya beliau itu kalau kita bicara tentang mencintai Indonesia, wah banyak banget tuh Mas yang beliau sampaikan. Dan saya ingat di salah satu sinau bareng itu beliau mengatakan jangan ajari rakyat kecil itu nasionalisme. Mereka itu sudah nasionalis sejak dulu, sudah sehari-hari mereka itu nasionalis. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mereka ini rakyat kita, rakyat Indonesia kata beliau ini orang yang sehari-hari itu melakukan kesungguhan, bekerja keras, tekun, gelem gotong royong, gelem rukun dengan sesama warga masyarakat dan lain, itu semua adalah nasionalisme. Jadi jangan mengartikan nasionalisme itu dalam makna yang terlalu sempit akademis gitu. Nah, kadang petinggi-petinggi itu datang seakan-akan ingin mengajari itu. Jangan kebalik. Rakyat itu sudah nasionalis sejak dulu, sudah nasionalis sejak sehari-hari. Nah, ini kan satu penafsiran beliau terhadap nasionalisme, tapi juga ruhnya itu pembelaan terhadap rakyat kecil di hadapan petinggi yang punya potensi menggurui atau rumangsa luwih gede, luwih tinggi itu. Nah, sensibilitas itu kuat Mbah Nun itu. Dan nggak nyangka saya itu, oh iya, kok ngendika seperti itu. Sensibilitasnya kuat terhadap sapodo-podo wong cilik. Iya. Itu Terus tercermin Mas, itu. sepengetahuan Mas Helmi, caranya beliau untuk didik putra-putrinya seperti Haya, Rampa gitu ya. Kayak gitu gimana Mas? Sepengetahuan Mas Helmi gitu. Kan mungkin unik juga barangkali. Gimana ya? Di antaranya yang saya rasakan beliau itu menjadikan putra-putrinya itu partner. Partner? Iya, partner itu maksudnya memberi rangsangan terus nanti terjadi obrolan, dialog, gitu ya? Kayak gitu-gitu itu. Itu tampaknya kuat gitu. Jadi bukan mendikte, mendoktrin. Itu mungkin yang melahirkan anak-anak yang kayak menghasilkan cakrawala berpikir yang luas gitu kali ya. Barangkali. Iya, gitu. Jadi itu Mas Abrang tentu bisa cerita banyak tentang itu atau apa ya. Tapi kan mungkin sosok beliau yang seperti itu juga pengaruh dari, kalau beliau pernah mengatakan salah satu sosok yang aku anggap sebagai guru, bener-bener guru itu adalah Umbulandu Paranggi katanya. Iya kan? Iya. Yang kalau misalnya ngasih pesan ke Simbah itu kan cukup SKK gitu. Sunyi kerjalah kau misalnya, kayak gitu tuh kan hal-hal yang unik gitu. Iya. Apa Mas dari kisah persahabatan murid dan guru Mbah Nun dengan Umbu itu yang bisa Mas Helmi petik gitu? Ya tentu kalau mengenai Pak Umbu saya tidak menangi ya era-era itu kan di tahun 70-an. Tetapi mungkin sebelum ke sana itu ada yang ingin saya kutip dari Pak Hamim lagi teman beliau itu. Beliau menceritakan bahwa Mbah Nun itu orang yang sangat menghormati siapapun. Misalnya di Patang Puluhan konteksnya pada waktu itu, siapapun yang datang, itu beliau hormati. Mau orang kecil, mau orang besar, mau pengayuh becak, bahkan orang yang rodo stres, segala macam itu, beliau sangat menghormati, tidak meremehkan. Dan itu adalah cara bagi beliau untuk beliau itu justru memetik ilmu yang dititipkan oleh Allah dari orang-orang, melalui orang-orang itu, yang nanti kelak akan tercermin atau muncul dalam tulisan-tulisan beliau. Maka kalau dalam konteks guru tadi itu, kalau melihat cara beliau memetik hikmah dari setiap orang yang beliau jumpai dengan cara tidak meremehkan siapapun, itu adalah setiap orang itu guru. Setiap orang itu guru. Kata Pak Hamim itu. Iya. Kalau kita mau, apalagi orang sekelas Umbulandu Paranggi,
senior-senior beliau yang lain, ya tentu Mbah Nun mengambil ilmu dengan kepekaan dan kecerdasannya. Karena sependengaran kita dari senior-senior itu, cara bergurunya ke umbu kan nggak kayak guru nuturin gitu kan. Betul. Tapi ngerasake, mengamati. Neng terminal. Kayak gitu-gitu. Iya. Nah ini kan cara-cara pembelajaran yang menuntut, istilahnya cara belajar siswa aktif. Kan gitu, aktif menghayati, mengambil saripati, dan seterusnya. Itu yang jadikan beliau sebagai manusia cakrawala sih. Jadi di situ beliau bisa mengartikulasikan banyak kebijaksanaan yang terselip di balik banyak orang-orang yang mungkin tidak kita pandang, gitu-gitu. Di Patang Peluang satu hal yang menarik dari Ma'iyah itu kan, Mbah Nun tuh bener-bener merawat pluralisme, backgroundnya apapun tidak penting gitu. Bahkan agama apapun dikasih panggung ibaratnya kan. Tapi gimana Mbah Nun memandang Tuhan, terutama saat berhadapan dengan orang-orang yang berbeda agama, itu gimana Mas Hilmi? Ya, saya kira beliau tidak pernah membincang itu dalam konteks mempersoalkan keyakinan orang lain ya. Kalau dulu beliau mengatakan ya keyakinan orang lain itu ya istilahnya itu sesuatu yang terletak di dapur orang itu. Nah, beliau mengajak kita untuk ketika kita berinteraksi kepada orang lain yang berbeda pandangan, beda keyakinan itu, porosnya adalah kebijaksanaan. Kesediaan kita untuk berbagi, melihat manusia itu sebagai sesama makhluk Tuhan dan lain sebagainya. Dan ini sering tahu beliau kemukakan. Jadi nek metu saka omah ki yang ditunggu kebijaksanaan, bukan peneguhan-peneguhan tentang identitas keyakinan itu, tapi lebur ajur-ajar bersama orang lain dalam kebaikan kan gitu kata beliau. Terus ada satu pengalaman begini Mas. Pada waktu itu ada seorang anak muda juga nunggu lama nih di Mojopat Syafaat itu. Kan itu kadang sampai jam 3 gitu baru selesai. Terus ada seorang anak muda itu nunggu di situ, terus saya temuin, mau nunggu Mbah Nun Mas? Iya. Ada apa keperluannya? Saya mau ini Mas, saya tuh mau masuk Islam. Itu di rumah? Di rumah, di sana, di lokasi Mojopat Syafaat. Oh iya. Oh, saya tuh mau masuk Islam dan ingin diislamkan oleh Mbah Nun. Itu. Nah, Mbah Nun masih di kamar gitu, terus kemudian beliau keluar, saya sampaikan ada teman yang mau masuk Islam nih Mbah. Terus Mbah Nun menanyakan, "Lho awakmu arep mlebu Islam ki wis maksudnya keluargamu gak apa-apa, kok timbul konflik dan lain-lain kan gitu." Sudah Mbah, sudah, orang tua nggak ada masalah gitu, sudah. Oke, tapi ini yo nek bab Islam iki wae engko sing mimpin syahadat Pak Yai Muzamil almarhum. Akhirnya yang mensyahadatkan itu, yang bantu membaca syahadat itu Pak Muzamil. Dipimpin 3 kali, terus kemudian setelah itu Mbah Nun berpesan, jadikan awakmu itu mlebu Islam itu sebagai jalan supaya kamu itu jadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah, di hadapan manusia itu. Setelah itu syukur kowe mulai bisa menikmati sholat, menikmati poso, menikmati ibadah-ibadah yang ada di dalam Islam itu. Jadi penekanannya bukan bar syahadat kowe ndang sinau sholat, ndang diberi beban-beban kewajiban. Tapi diteguhkan oleh beliau, mlebu agama ki tujuane ben dadi wong apik, ben dadi wong sing derajatnya itu mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia kalau bisa kan begitu. Jadi agama ini metodologi untuk menjadi manusia dengan kualitas yang baik gitu. Itu beliau tekankan dan menurut saya itu jarang. Maksudnya bener, Mas. Beliau mengemukakan begitu dan nek kesadaran itu sudah nancap, alon-alon muga-muga awakmu seneng iso menikmati sholat gitu. Paradigma menikmati, hati seneng dalam melakukan ibadah itu kan
yo Terus. jarang kita dengar ya, maksudnya bagaimana beribadah kita sholat itu ya seneng gitu. Bukan kewajiban, titik tekannya, tapi nikmatilah itu metodologi. Karena di situ akan ada makna yang didapat gitu. Nah, jadi kalau dalam konteks agama tadi itu salah satu yang saya dengar Mbah Nun itu menyampaikan kepada teman yang masuk Islam itu untuk menjadikan Islam itu sebagai agama yang menuntun dia menuju manusia yang lebih baik dengan metodologi Islam tentunya. Jadi apa ya, jalan menuju jadi wong apik. Tapi yang paling mahal sih ya, sosok beliau itu memang benar-benar tidak apa ya, tidak ada nafsu untuk kemudian ya kayak namanya tanpa berniat untuk mendiskreditkan kiai-kiai zaman sekarang ya. Kalau udah populer gitu ya Mas Helmi, ya pastilah diundang ke istana dan lain sebagainya gitu. Tapi Mak Iyah bener-bener murni sampai detik ini itu sesuatu yang sangat amazed banget gitu. Ya. Aduh. Karena di antara yang paling basic diajarkan oleh Mbah Nun di berbagai sinau bareng itu sebenarnya adalah pembentukan ya manusianya itu dulu. Iya. Porosnya itu. Okay. Dibekali dulu dengan cakrawala berpikir, prinsip-prinsip hidup gitu yang utama. Apakah kemudian anak cucu beliau, anak cucu jamaah Mak Iyah ini tidak boleh berpolitik praktis atau tidak? Itu adalah pertanyaan yang beliau sudah menjawab sebenarnya di dalam salah satu tulisannya. Kata beliau kurang lebih ya, sebenarnya Mak Iyah itu sebagai sebuah diskursus nilai itu berdiri pada posisi universal. Dia itu ibarat tepung ya, yang nanti bisa untuk goreng apa dan lain-lain. Posisinya itu saripati atau gelepung istilahnya itu, universal atau hudal linnas kata beliau itu. Nah, kemudian terserah anak cucu ini akan bertahan sebagai manusia yang di titik universal itu saja, menjadi insan kamil kata beliau, ataukah dari situ dia mau menjadi memadatkannya jadi bupati, presiden, gubernur, itu tergantung dia. Iya. Tergantung pemahaman dia itu pada kata saja itu. Jadi menurut saya Mbah Nun tidak membatasi kemungkinan implementasi itu. Meskipun Mbah Nun sendiri punya pilihan sendiri ya sebagai pribadi. Tapi tidak mesti sama Mak Iyah itu sama persis. Karena itu nanti yang ditantang oleh beliau kepada mereka, seberapa mampu kamu itu tidak hanyut oleh gelombang itu. Bisa nggak berselancar di antara naik turunnya gelombang dan lain sebagainya. Fokusnya di situ. Oke. Oleh karena itu penting membekali diri dan seterusnya. Iya. Terakhir Mas ya, karena mencuplik katanya Simbah mangan rawon kagen gue yo rapi gitu ya. Betul. Terakhir Simbah sekarang lagi sakit gitu. Pesan apa yang paling Mas Helmi rasakan dari beliau, khususnya buat teman-teman Mak Iyah atau siapapun yang merindukan wejangan-wejangan Simbah baik secara langsung maupun di YouTube dan lain sebagainya, apa Mas Helmi? Yang pertama, saya rasa Mbah Nun itu menjadi guru bagi kita melalui sinau bareng. Bahkan sejak era Padang Bulan, itu beliau sudah memberikan begitu banyak ilmu, pemahaman, sikap, keteladanan, dan lain sebagainya itu sudah tidak terbilang kalau menurut saya itu. Belum lagi dalam bentuk-bentuk tulisan, esai, tidak terbilang juga. Sehingga sebenarnya pada saat seperti ini itu kita istilahnya itu apa yang disampaikan oleh Mbah Nun itu janjane kudune wis cukup sebagai bekal. Mbah Nun sudah sepuh lah ibaratnya ya, meskipun beliau dalam usia sepuh ya tetap seger waktu itu kan. Nah sudah bisa didaya gunakan sebagai bekal bagi kita. Oleh karena itu kalau bicara konteks jamaah Mak Iyah sekarang, ketika Mbah Nun itu istirahat di gua sunyi,
ini adalah saat di mana teman-teman itu memaksimalkan apa yang sudah beliau sampaikan kepada kita semua berupa ilmu, panduan, inspirasi, ide, gagasan itu dilakoni dengan empiris, dengan dijadikan pendorong karya dan seterusnya. Itu menurut saya jauh lebih penting, meskipun juga hal yang lain, sinergi di antara teman-teman, baik itu simpul, lingkar, macam-macam juga diperkuat sebagai bagian dari kita menjalankan salah satu spirit yang disampaikan Mbah Nun, Mbah Fuad di di Ma'iyah itu, al-mutahabbuna fillah, itu kita kerjakan. Kita ijtihadi wujudnya apa, kita perkuat emosi dan rasa saling menyayangi di antara satu sama lain, di antara jamaah. Itu saat ayo diwujudkan dengan cepat. Itu momentum untuk mengaktualisasikan apa yang sudah diajarkan Simbah gitu ya. Simbah sudah banyak membekali kita. Ayo dimaksimalkan, diwujudkan, dijadikan bekal kita untuk berkomunitas, berkelompok, berkreasi, menjadi khasanah berpikir. Maka saat ini juga terutama bagi kita semua justru punya keluangan waktu kita untuk membaca kembali khasanah keilmuan Mbah Nun. Didengarkan lagi video-video yang lama, baca lagi tulisan-tulisan beliau di caknun.com, di berbagai buku. Murojaah. Nah, itu saat yang menurut saya sekarang penting untuk kita intensifkan. Satu lagi Mas yang terakhir itu. Ketika sinau bareng yang terakhir sebelum beliau sakit itu di Kelurahan Panggung Harjo di Jogja itu, ketika naik ke panggung kan beliau didampingi para vokalis itu. Saya kebetulan juga ada di dekat beliau. Biasanya duduk para vokalis itu satu saf di belakang beliau ini secara terbentuknya selama ini begitu. Nah, kali itu tuh beliau minta supaya semua vokalis itu maju sejajar sama beliau. Dan beliau mengatakan, entah terekam atau enggak di video itu, ojo minder. Itu enggak pernahnya beliau mengatakan seperti itu. Seakan-akan beliau mengatakan kepada teman-teman semacam kayak sanepan gitu ya. Iya. Ya jalan terus, jangan tidak percaya diri. Ojo minder gitu ya Mas. Seperti itu. Ya seakan-akan ya kita nggak tahu waktu itu ternyata habis itu beliau gerah gitu. Jadi the show must go on ibaratnya kan gitu. Teman-teman tetap harus jalan, tetap harus menjalankan kegiatan dengan baik dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin sudah terasa mungkin. Itu saya baru ingat sekian waktu. Oh kemarin tuh ngendiko seperti ini bro. Saya ingat persis karena saya di dekat. Saya bersyukur sekali hari ini bisa ketemu langsung dengan Mas Helmi yang dekat sama Simbah. Saya bikin Ngaji Roso itu udah lama Mas sebenarnya. Dan sekali lagi inspirasi bikin Ngaji Roso, bikin channel Ianisme TV dan lain sebagainya dulu dari Simbah. Dari belajar saya di Ma'iyah. Dan yang saya syukuri di Ngaji Roso sekarang, pembicara Hindu punya fans banyak Muslim, pembicara Muslim yang Hindu juga bisa menerima, dan di Ngaji Roso itu terjadi dialektika yang sangat luar biasa. Jadi pluralisme itu juga terus digalakan di teman-teman Ngaji Roso Mas Helmi. Luar biasa sekali. Makasih banyak Mas Helmi atas waktunya ya. Sama-sama. Sehat selalu Mas. Amin. Matur nuwun.